Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Haleluya, Yesus, menikmati kasih-Mu, menikmati anugerah-Mu. Haleluya, Yesus, terima kasih Bapakku. Haleluya, haleluya. Kau yang terbaik Tuhan, Kau yang terbaik, Kau yang terindah.
biar segala yang bernafas memujimu. Haleluya, haleluya. Sebab Engkau layak disembah, mulia namamu, mulia, mulia namamu, Yesus. Haleluya, haleluya. Kau yang terbaik bagi kami, Kau yang terbaik. Haleluya, terpuji namamu. Haleluya, glory, glory, glory. Haleluya, Yesusku lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Bagaimana kabar pagi hari ini? Kita percaya kalau sampai hari ini kita ada ini semua karena anugerah Tuhan. Pagi hari ini sebelum kita melakukan tugas-tugas kita sepanjang hari ini, terlebih dahulu kita datang di hadirat Tuhan, memuji menyembah Dia, dan saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya ajak Bapak Ibu buka Alkitab kita di Mazmur 78 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-16. Mazmur 78 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-16. Mereka melupakan pekerjaan-pekerjaannya dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang telah diperlihatkannya kepada mereka. Di hadapan nenek moyang mereka dilakukannya keajaiban-keajaiban di tanah Mesir, di padang Zoan. Dibelahnya laut, diseberangkannya mereka, didirikannya air sebagai bendungan. Dituntunnya mereka dengan awan pada waktu siang, dan semalam suntuk dengan terang api. Dibelahnya gunung batu di padang gurun, diberinya mereka minum banyak air seperti dari samudera raya. Dibuatnya aliran air keluar dari bukit batu, dan dibuatnya air turun seperti sungai. Bapak Ibu, pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan. Ya, saya buat temanya jangan melupakan
keajaiban Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kita. Jangan melupakan keajaiban Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saya seandainya bertanya kepada Bapak Ibu, siapa yang pernah mengalami mujizat Tuhan di sini? Saya percaya semua kita pernah mengalami mujizat Tuhan. Tetapi hati-hati Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu dan saya melupakan keajaiban Tuhan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita, ini sangat berbahaya. Kenapa saya katakan sangat berbahaya? Orang kalau tidak mengingat kebaikan Tuhan dalam hidupnya, dari mulut orang itu akan keluar omelan, sungut-sungut, nyalakan Tuhan, berkata sama Tuhan, Tuhan tidak dengar doa saya, Tuhan tidak menolong saya, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena dia tidak pernah mengingat hal-hal yang ajaib yang Tuhan sudah berikan dalam hidupnya. Yang dia pikir hanya sekarang, kok Tuhan tidak jawab doa saya, kok Tuhan tidak tolong saya, kok Tuhan tidak memberkati saya, dan lain sebagainya. Nah, itu yang membuat akhirnya ngomel, marah, bersungut-sungut, nyalakan Tuhan, dan lain sebagainya. Hal yang sama dialami oleh bangsa Israel. Tadi kita sudah baca bagaimana bangsa Israel ini sudah terlalu banyak mengalami mujizat Tuhan. Sudah terlalu banyak mengalami keajaiban Tuhan. Di saat mereka butuh air, Tuhan kasih air. Di saat mereka butuh apa saja dikasih. Tetapi mereka melupakan semuanya itu. Bahkan kalau Bapak Ibu baca seterusnya nanti, bangsa Israel itu masih berkata, iya, Tuhan sudah memberikan kita air. Tuhan bisa tidak memberikan kita hidangan, makanan di sini, daging. Bayangkan, di saat seperti itu, Tuhan itu rasanya gemes gitu ya. Kenapa? Loh, Tuhan itu sudah banyak melakukan mujizat dalam hidup mereka, tapi masih seolah-olah menantang Tuhan. Dan akibatnya Tuhan itu berkarya. Apa yang terjadi? Langsung dikirim mana begitu luar biasa, dikirim daging begitu luar biasa. Ya, tapi walaupun seperti itu, mereka masih terus menyalahkan Tuhan. Mereka masih terus marah sama Tuhan. Mereka masih terus ngomel-ngomel sama Tuhan. Kenapa itu bisa terjadi? Karena mereka tidak mengingat bagaimana Tuhan itu sudah begitu dahsyat dalam diri mereka. Sudah terlalu banyak mujizat Tuhan yang Tuhan berikan dalam diri mereka, tapi mereka lupakan semuanya itu. Pagi hari ini Bapak Ibu, kalau saya boleh bertanya kepada Bapak Ibu, sejak pandemi sampai hari ini, ya sejak Maret 2020 pertengahannya sampai hari ini, saya tanya kepada Bapak Ibu, engkau banyak mengalami mujizat tidak? Saya pribadi banyak mengalami mujizat Tuhan. Ya, saya banyak mengalami mujizat Tuhan. Nah, dengan saya melihat itu, yang ada hari-hari ini di mulut saya cuma apa? Bersyukur, berterima kasih. Setiap pagi saya datang di hadirat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kalau bukan Tuhan tidak mampu, kalau bukan Tuhan tidak kuat, tapi kami boleh melihat Tuhan itu berkarya di tengah-tengah keadaan seperti ini. Tuhan itu terus berkarya dalam kehidupan kita. Makanya yang ada keluar dari mulut kita hanya syukur, berterima kasih kepada Dia. Kenapa? Semuanya dilakukan, semua hal yang ajaib dilakukan dalam kehidupan saya. Makanya saya sadar betul, ya, hidup saya hidup karena mujizat. Hidup saya hidup karena berkat Tuhan. Hidup saya hidup karena keajaiban Tuhan. Nah, kalau kita menyadari akan hal ini, saya percaya Bapak Ibu, dari mulut kita akan selalu memberikan syukur kepada Tuhan. Ya, akan selalu berterima kasih kepada Tuhan.
Tetapi kalau engkau melupakan apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidupmu, kalau engkau melupakan apa yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidupmu, kalau engkau melupakan mujizat Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidupmu, jangan heran banyak anak-anak Tuhan marah-marah sama Tuhan. Bahkan ada yang meninggalkan Tuhan. Kenapa? Karena dia merasa Tuhan tidak dengar doa saya, Tuhan tidak menolong saya. Buktinya sampai hari ini pertolongan itu tidak dinyatakan dalam hidup saya, sehingga mulutnya terus ngomel, marah sama Tuhan, ya, menyalahkan Tuhan. Padahal coba renungkan Bapak Ibu, kalau engkau dan saya ada hari ini, ya, ini semua karena anugerah Tuhan. Dengan adanya pandemi ini Bapak Ibu, kalau sampai hari ini engkau ada, saya katakan ini anugerah yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Bahkan Tuhan pelihara kita, Tuhan cukupkan segala kebutuhan-keperluan kita, Tuhan jauhkan dari segala virus yang ada. Ini kan mujizat yang Tuhan beri. Kalau engkau mengingat ini, engkau akan berkata kepada Tuhan setiap pagi bangun dari tempat tidur, engkau akan berkata, terima kasih ya Tuhan, pagi hari ini saya masih bisa sehat, saya bisa diberkati, saya bisa dipelihara, dijamin oleh Tuhan. Engkau akan bersyukur kepada Tuhan. Tapi kalau engkau melupakan hal-hal yang ajaib yang Tuhan sudah berikan dalam hidupmu, ya, lihat bangsa Israel. Ya, lihat bangsa Israel. Tuhan sudah berikan mujizat dalam diri mereka, Tuhan sudah memberikan apa yang mereka butuhkan, tapi dari mulut mereka tidak pernah keluar ucapan syukur. Yang ada hanya bersungut-sungut, yang ada hanya ngomel-ngomel, yang ada hanya marah sama Tuhan. Yang berkata, di sini di Mesir tidak ada kuburan. Yang berkata, di Mesir banyak berambang bawang dan lain sebagainya, di sini ada apa? Marah terus. Ya. Dan saya mau beritahu buat Bapak Ibu, orang yang tidak bisa mengucap syukur, hati-hati. Lihat ya, Alkitab jelas mencatat, dari sekian orang yang keluar dari Mesir dibawa menuju tanah Kanaan, perhatikan, yang bisa masuk cuma 2. Siapa dia? Yosua dan Kaleb. Lainnya mati binasa di padang belantara. Kecuali yang lahir di padang belantara, itu yang bisa masuk ke tanah Kanaan. Tapi yang keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan tidak ada. Hanya Yosua dan Kaleb saja yang bisa masuk. Ya. Kenapa? Dari sini kita belajar Bapak Ibu, hati-hati. Ternyata mulut yang selalu ngomel, bersungut-sungut, marah, ngamuk, ngambak sama Tuhan, bukan tambah diberkati Tuhan, bukan tambah masuk ke tanah perjanjian, malah mati binasa. Pagi hari ini saya mau ajak kita Bapak Ibu, ingatlah kebaikan Tuhan. Jangan lupakan kebaikannya. Ingatlah mujizat yang Tuhan sudah berikan dalam hidupmu. Jangan lupakan kebaikannya. Sampai ada pujian Bapak Ibu, pasti tahu kan? Ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya dan anugerahnya, selamatkanku
sebab kasih-Nya setinggi langit. Kasih setia Allah pada kita, besar kasih Allah pada kita. Lalu direknya bilang apa? Ku takkan lupa, ku takkan lupa. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya, ingat pertolongan Tuhan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita terus bersyukur kepada Tuhan. Jangan ngomel, jangan marah, jangan ngambek. Ya. Karena kalau engkau dan saya terus bersungut-sungut, kalau engkau dan saya terus marah sama Tuhan, janji Tuhan itu tidak akan pernah kita capai. Tanah Kanaan yang Tuhan sudah siapkan itu, kita tidak akan pernah sampai di sana. Kenapa? Karena kita ngomel, marah, bersungut-sungut, dan lain sebagainya. Tapi coba Bapak Ibu, engkau sadar, iya ya, saya sudah terlalu banyak mengalami mujizat Tuhan. Saya percaya yang ada keluar dari mulut kita ucapan syukur. Sadarkah Bapak Ibu, di balik ucapan syukur ada kuasa, ada mujizat yang luar biasa. Orang yang bisa bersyukur kepada Tuhan akan mengalami hal-hal yang luar biasa. Ya, saya akan saksi sedikit aja. Ya, Bapak Ibu, sejak Maret 2020 pertengahan, ya, sampai di akhir Maret itu, ternyata Bapak Ibu percaya, freezer kami 2 itu sudah mulai kosong. Sempat sebagai hamba Tuhan saya takut. Saya bilang, Tuhan, ini baru 2 minggu. Tetapi di situ Tuhan menegur, mengingatkan saya. Tuhan bilang apa? Kamu itu ya baru gini sudah takut. Kamu tahu bangsa Israel itu 40 tahun di padang belantara, tidak bekerja, tidak lakukan apa-apa. Saya jamin, saya pelihara hidupnya. Kok kamu malah takut? Langsung saya berkata, Tuhan ampuni saya, Tuhan ampuni saya, Tuhan. Saya percaya Tuhan, saya percaya Tuhan sanggup berkarya dalam hidup saya. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Sejak itu sampai hari ini, kalau boleh saya ngomong, ya, Tuhan itu berkarya dahsyat yang tidak pernah saya bayangkan, yang tidak pernah saya pikirkan. Ya, kalau selama ini saya mungkin masih bisa andalkan, aku kan pengkhotbah, aku bisa keliling khotbah kemana-mana. Yang kedua, tamu kan biasanya khususnya di bulan Paskah, lalu Natal biasanya rame. Tapi Bapak Ibu percaya, Tuhan tidak mau kita mengandalkan semuanya itu. Ya. Semua jadwal saya di-cancel. Lalu apa yang terjadi? Betul-betul kita tidak melakukan apa-apa. Tamu-tamu yang tadinya di bulan Paskah, itu rame, ini nggak ada, cancel semua. Bahkan Desember kemarin, biasanya jadwal saya itu atau jadwal tamu itu ya, mulai dari tanggal 1 sampai 31 itu penuh. Biasanya kalender itu saya coreti gitu. Tapi Bapak Ibu percaya, di bulan Desember kemarin tidak lebih dari 6 orang tamu datang ke sini. Tapi pertanyaan, apakah Tuhan tidak memberkati? Tuhan memberkati jauh lebih dari apa yang kita andalkan.
Makanya Bapak Ibu, Tuhan ajar saya hari-hari ini untuk senantiasa mengingat keajaiban, mengingat perbuatan Tuhan yang luar biasa, mengingat hal-hal yang dahsyat yang Tuhan berikan dalam hidup saya. Sehingga apa? Saya berkata kepada anak-anak saya bilang gini setiap pagi. Saya bilang, kamu sadar tidak? Saya bilang, kamu bisa makan hari ini, itu berkat Tuhan. Kamu bisa sekolah, semua biaya sekolah tidak pernah tertunda, itu semua berkat Tuhan. Bahkan apa yang kita butuhkan selalu Tuhan beri, itu berkat Tuhan. Lalu saya ngomong sama mereka, makanya pagi-pagi bangun jam 4 kita sudah harus bersyukur di hadapan Tuhan, berterima kasih, ya, berterima kasih, terima kasih Tuhan. Saya ajak mereka untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Dan dengan kita bersyukur kepada Tuhan, saya boleh melihat hari-hari ini perkara-perkara yang ajaib itu betul-betul semakin saya nikmati, semakin saya rasakan. Kenapa? Ternyata di balik ucapan syukur banyak hal-hal yang ajaib yang kita alami. Tapi coba kita selalu meromen terus, bahkan mungkin kita selalu berkata-kata yang enggak menyalahkan Tuhan. Kira-kira apa yang terjadi? Kita tidak akan pernah diberkati. Ya. Jadi Bapak Ibu, saya ajak kita pagi hari ini merenungkan firman Tuhan ini. Mungkin engkau datang ke sini, engkau punya pergumulan, atau mungkin engkau pagi ini atau hari-hari ini engkau sedang punya permohonan kepada Tuhan. Saya katakan permohonan itu tidak salah, tapi cobalah ingat kebaikannya Tuhan, ingat keajaiban yang Tuhan sudah beri, supaya apa? Engkau bisa bersyukur. Engkau bisa bersyukur kepada Tuhan. Nah, dengan engkau bersyukur kepada Tuhan, maka engkau akan melihat hal-hal yang luar biasa dalam hidupmu, ya. Hal-hal yang ajaib akan semakin engkau alami. Kalau saya saksi Bapak Ibu, hal-hal yang ajaib yang saya alami sampai pagi ini, ya, itu luar biasa. Tidak pernah masuk akal, tidak pernah masuk di pikiran. Tapi caranya Tuhan menolong saya. Caranya Tuhan memberkati kami di panti, 40 orang setiap hari. Dan puji Tuhan, sampai hari ini kami tidak pernah tidak makan. Semua dicukupi sama Tuhan, ya. Anak-anak sekolah semua, biaya sekolah semua dicukupi sama Tuhan. Bahkan apa yang mereka butuhkan semua diberikan oleh Tuhan. Itu kenapa? Karena kita belajar mengucap syukur. Sudah banyak mujizat-mujizat yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Sudah banyak mujizat-mujizat yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Lalu apa lagi selain syukur kepada Tuhan? Selain terima kasih kepada Tuhan. Dan orang yang bisa mengucap syukur, orang itu akan melihat hal-hal yang ajaib yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Dalam segala hal Tuhan ajarkan kita untuk selalu mengucap syukur. Makanya coba renungkan Bapak Ibu, coba ingat, tidak usah yang jauh-jauh, selama pandemi ini bagaimana engkau dipelihara oleh Tuhan, bagaimana engkau dijamin oleh Tuhan, bagaimana engkau diberkati oleh Tuhan. Cobalah renungkan itu dan bersyukurlah kepada Tuhan. Jangan ngomel-ngomel, jangan marah-marah. Dan saya percaya apa yang engkau doakan, apa yang engkau minta akan diberikan Tuhan itu. Biar firman ini boleh memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih Bapa, Engkau sudah mengajar kami
untuk kami mengingat kebaikan Tuhan. Jangan sampai kami melupakannya. Karena kalau kami melupakannya, yang ada hanya sumut-sumut, marah, ngomel-ngomel, ngamuk sama Tuhan. Tapi kalau kami mengingatnya, yang ada hanya ucapan syukur. Terima kasih ya Tuhan, berkati semua umat-Mu pagi hari ini. Dan kami percaya semuanya sepanjang hari ini, kalau kami awali dengan ucapan syukur, maka kami percaya sepanjang hari ini kami akan melihat perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara yang luar biasa kami akan alami dalam hidup kami. Kiranya berkat anugerah dari Bapa Surgawi di dalam anaknya yang tunggal Yesus Kristus, bahkan dalam persekutuan kuasa Roh Kudus, senantiasa menyertai, memimpin, memberkati hidup kami mulai dari pagi ini sampai Maranatha Baptis, sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin.